Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bareng aku Vicky Adesarwanto. Nah, di video kali ini kita akan belajar apa itu komunikasi massa. Nah, tapi sebelum lanjut, berikut ada poin-poin yang akan kita jelaskan selama video ini berlangsung. Dan ini dia. Yang pertama, pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak umum melalui media massa. Nah, media massa yang dapat digunakan dalam komunikasi massa seperti televisi, radio, majalah, surat kabar, dan internet. Proses ini memungkinkan suatu pesan dapat dikirim secara cepat dan menyebarluaskan kepada khalayak banyak orang dalam waktu yang relatif sangat singkat. Bagian kedua, ciri-ciri komunikasi massa. Nah, setidaknya ada 5 ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, serta yang heterogen. Seperti yang telah jelaskan sebelumnya, bahwasanya komunikasi massa itu melibatkan audiens yang luas dan beragam, dikarenakan mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan yang lain-lain. Yang kedua, media massa sebagai penyampaian pesan. Nah, komunikasi massa itu sangat membutuhkan media massa sebagai sarana mereka untuk menyampaikan suatu pesan ke khalayak umum, baik itu media cetak seperti koran dan majalah, ataupun media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Nah, yang ketiga, pesan yang umum. Nah, dalam menyampaikan komunikasi massa, pesan yang disampaikan itu bersifat umum dan dapat diakses oleh siapa saja. Konten dalam komunikasi massa tidak dirancang untuk kepentingan suatu individu tertentu. Yang keempat, komunikasi yang bersifat satu arah. Nah, komunikasi massa itu biasanya bersifat satu arah, di mana para pengirim pesan, sang komunikator, menyampaikan pesan tanpa berinteraksi langsung dengan para penerima pesan, yaitu khalayak umum. Dan yang terakhir, yang kelima, distribusi pesan yang luas. Media massa memungkinkan distribusi pesan yang luas dan cepat, menjangkau orang-orang di berbagai lokasi yang berbeda-beda. Yang ketiga, fungsi komunikasi massa. Nah, komunikasi massa memiliki beberapa fungsi loh, berikut di antaranya. Yang pertama, informasi. Media massa sangat berperan penting loh dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik khalayak umum, mulai dari berita, perkembangan teknologi, hingga kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan. Yang kedua, edukasi. Nah, melalui komunikasi massa, masyarakat tentu dapat belajar banyak hal loh, mulai dari pendidikan yang ditayangkan di televisi ataupun mereka membaca artikel-artikel yang edukatif di internet. Yang ketiga, hiburan. Media massa juga bisa menjadi penghibur bagi khalayak umum seperti di film, musik, acara-acara komedi, dan sebagainya. Yang keempat, pengaruh sosial dan opini publik. Media massa dapat mempengaruhi suatu opini, sikap, dan perilaku masyarakat melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh sang komunikator. Media bisa juga digunakan untuk mempengaruhi suatu pandangan politik, budaya, hingga gaya hidup seseorang. Dan yang terakhir, yang kelima, pengawasan dan kontrol sosial. Media massa juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial dengan memberitakan peristiwa penting yang berkaitan dengan hukum, moral, dan norma-norma yang ada di masyarakat. Lanjut ke bagian keempat, yaitu elemen pada komunikasi massa. Nah, komunikasi massa membutuhkan 5 elemen ini agar terciptanya suatu komunikasi massa. Yang pertama, komunikator, yaitu seseorang, suatu individu yang menyampaikan pesan ataupun informasi kepada khalayak umum. Yang kedua, pesan, yaitu informasi ataupun ide yang disampaikan kepada khalayak umum. Yang ketiga, media, alat ataupun sarana yang digunakan oleh sang komunikator untuk menyampaikan pesan kepada khalayak umum. Yang keempat, khalayak, yaitu para audiens atau sang penerima pesan. Dan terakhir, kelima, feedback. Nah, teman-teman, feedback ataupun umpan balik juga bisa terjadi dalam komunikasi massa loh. Meskipun komunikasi massa itu bersifat satu arah, tapi di beberapa kondisi, komunikasi massa bisa mendapatkan feedback. Contoh, seseorang yang bisa berkomentar di media sosial ataupun artikel-artikel berita yang menyampaikan suatu pesan ataupun informasi. Lalu bagian kelima, jenis-jenis media dalam komunikasi massa. Nah, teman-teman, ada 3 jenis media dalam komunikasi massa. Yang pertama, media cetak. Contohnya, surat kabar, majalah, tabloid, dan buletin.
Media cetak cenderung memberikan informasi yang lebih mendalam. Lalu yang kedua, media elektronik. Contohnya, televisi dan radio. Televisi dan radio memungkinkan penyampaian informasi secara audiovisual. Dan terakhir, yang ketiga yaitu media digital. Contohnya internet dan platform digital lainnya, seperti situs web, media sosial, dan berbagai aplikasi yang mendukung. Media ini memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan efisien antara sang komunikator dan audiens. Kesimpulan, komunikasi massa adalah alat yang sangat kuat dalam bentuk opini publik, menyebarkan informasi dan menghibur masyarakat. Namun, walaupun begitu, kita sebagai pengguna media massa harus tetap selalu kritis dalam menerima suatu informasi dan selalu melakukan cross-check terhadap suatu kebenaran informasi tersebut. Nah teman-teman, itulah tadi pembelajaran tentang komunikasi massa. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. See you!